Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina Cahya Pratiwi akan membahas Learning Journal Agenda 3 tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Dalam Smart ASN akan dibahas beberapa hal, diantaranya literasi digital, kerangka kurikulum literasi digital, dan implementasi literasi digital. Literasi digital adalah kecakapan pengguna media sosial dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tetapi juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital memiliki 4 kerangka kurikulum, yaitu Digital Skills, Digital Culture, Digital Ethics, dan Digital Safety. Digital skills yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta memahami operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital ethics yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang keempat adalah digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi, bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2020, selama pandemi COVID-19, mayoritas masyarakat Indonesia mengakses internet lebih dari 8 jam sehari. Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring ikut membentuk perilaku kita dalam berinternet. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara. Selanjutnya, manajemen ASN. Ruang lingkup yang dibahas adalah kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua adalah konsep sistem merit, dan yang ketiga adalah manajemen pengelolaan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Ada 3 fungsi ASN, yaitu pertama melaksanakan kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Hak ASN diantaranya adalah untuk PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Sedangkan P3K berhak mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Adapun kewajiban ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Dan yang keempat adalah menaati peraturan perundang-undangan. ASN memiliki kode etik dan kode perilaku yang tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
Beberapa kode etik dan kode perilaku ASN diantaranya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang kelima adalah tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang keenam adalah memberi informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ketujuh adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kedelapan adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesepuluh adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang kesebelas adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ke-12 adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacat. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua adalah dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang tiga adalah instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai adalah yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua adalah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sekian Learning Journal kali ini. Terima kasih.